warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayah maghfirahnya kepada kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini selepas kita menunaikan sholat maghrib berjamaah, yang insyaallah selepas ini pula kita akan menunaikan sholat isya berjamaah. Insyaallah kedatangan kita di tempat ini sejak awal hingga kita kembali di tengah-tengah keluarga mendapatkan ampunan, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirim pula ke hadirat Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat beliau, Bapak Imam yang saya hormati, Ketua Badan Ta'mir, Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, majelis taklim yang bersama berbahagia. Ini kita sudah masuk bulan Rajab, artinya tinggal kurang lebih 1 bulan lebihan kita akan memasuki bulan Ramadan setelah Sya'ban. Jadi Rajab insyaallah masuk, kemudian Sya'ban, kemudian nanti kita masuk pada bulan Ramadan. Nah, karena ini berkaitan dengan bulan Rajab, ada satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj setiap tahun diperingati oleh kita semua, oleh setiap muslim akan memperingati peristiwa terjadinya di mana Allah memperlihatkan kemahakuasaan dan kebesarannya kepada seorang anak manusia yang terlahir sebagai manusia pilihan dan diwafatkan Allah dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah ini pertemuan perdana kita untuk kegiatan rutin setiap 2 minggu sekali majelis taklim Masjid Diponegoro. Mengapa kita memilih 2 minggu sekali? Mengingat waktu dan mengingat keadaan kita masing-masing jamaah. 2 minggu sekali memang agak jauh, tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapati dari majelis taklim? Yang kita dapati dan kita pelajari di majelis taklim adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam yang berhubungan dengan muamalah dan ibadah. Apa itu muamalah? Bagaimana antara seorang muslim dengan saudaranya yang muslim, bagaimana seorang muslim dengan yang non-muslim, kemudian bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ada tidak orang salat masuk neraka? Jawaban kita belum tahu, Ustaz. Itu jawaban paling aman. Kenapa saya katakan bahwa ada tidak orang salat masuk neraka? Jawaban kita belum tahu. Tapi Allah kasih tahu, fawailul lil musallin, celaka mereka yang salat. Celaka mereka yang salat. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, minta kepada Allah pertolongan, karena dalam hidupmu pasti banyak masalah, karena hidup itu konsekuensinya adalah masalah. Nah, dalam menghadapi masalah inilah Allah mengatakan minta kepada Allah pertolongannya. Jangan kau mengatakan, kau menduga bahwa kau sanggup untuk menghadapi masalah dan keluar dari masalahnya bila engkau tidak melibatkan Allah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita melibatkan Allah dalam masalah kita? Allah bilang yang pertama, sabar. Ista'inu
bisabri. Baru yang kedua apa bu? Wassalah. Baru Allah tutup ayat itu dengan ucapan innallaha ma'as-sabirin. Mestinya ayat tadi harus berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wal musallin. Hai orang beriman, mintalah kepada Allah pertolongannya karena Allah dengan kesabaran dan salat, sebab Allah bersama orang yang sabar dan orang yang salat. Mestinya begitu. Tapi ternyata Allah tidak masukkan orang salat sebagai syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Berupa apa? Allah bersama-sama orang sabar. Saya tanya, ada tidak orang sabar suka marah-marah? Ada? Tidak ada. Kalau marah-marah tidak sabar namanya. Ada tidak orang sabar itu suka membenci? Tidak. Ada tidak orang sabar itu suka cari-cari tahu orang berurusan? Tidak ada. Kalau dia cari-cari tahu berarti tidak sabar. Makna sabar itu segala sesuatu yang konotasinya negatif itu pasti tidak ada sama dia. Itu sabar. Mari sekarang orang tanya lagi. Ada tidak orang suka sholat tapi dustanya banyak? Ada tidak orang yang rajin sholat tapi hawa nafsunya tinggi? Ada tidak orang sholat tapi khianatnya ada? Itu sebabnya Allah tidak bersama orang yang sholat bila sholat tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang sabar, Allah selalu bersama mereka yang sabar. Itu yang pertama. Kedua, kalau orang sabar sholat kelihatan tidak khusyuknya. Orang sabar kalau dia sholat tenang. Waktu dia ambil air wudu dia tenang. Waktu dia menghadap kiblat dia tenang dan sebagainya. Ketenangan itulah menunjukkan bahwa jiwanya adalah jiwa yang sabar. Betul tidak? Karena ada juga orang ya ketika masuk sholat dia yang terakhir masuk, kemudian dia yang awal pulang. Itu sabar tidak? Tidak. Kenapa dia terakhir masuk dan paling awal pulang? Seakan-akan masjid ini tidak layak untuk duduk walaupun dia diiktikaf. Betul tidak? Apakah orang duduk di masjid dosa apa pahala Pak? Pahala. Kalau duduk di luar sambil merokok tidak diiktikaf lebih afdal daripada di dalam atau bagaimana? Tidak usah dijawab, kita tahu itu jawaban. Nah, oleh sebab itu bermajlis taklim hal-hal begini yang kita pelajari. Jadi waktu orang khusyuk di waktu sholat sebenarnya di mana caranya dan di mana letaknya orang sholat itu khusyuk? Ada orang begini Pak, perhatikan ya. Sampai habis dia nafas banyak. Ya, ada lagi. Dia belum takbir, dia cari-cari Allah. Orang sesalam dia belum. Salah tidak salah. Tapi orang seperti ini harus diberi pemahaman yang baik dan benar. Kalau bilang salah, siapa yang mau bilang orang takbir berdosa? Betul tidak? Tidak boleh. Tapi ketika Allahu Akbar, perhatikan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa dia tidak kelihatan seperti orang yang berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan? Karena hakikat khusyuk itu bukan ada di sholat bagi para pemula. Hakikat khusyuk bukan ada di sholat bagi para pemula. Artinya orang yang tidak memilih jalan sufi, jalan suluk, maka susah dan tidak mungkin dia mendapatkan
khusyuk di waktu sholat. Jadi mendapatkan khusyuk di waktu sholat adalah sebelum dan sesudah sholat. Sebelum sholat bagaimana perbuatanmu, dan sesudah sholat bagaimana amalmu. Itulah wujud daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila sholatmu mampu membuat engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, itulah tujuan sholat. Tapi kalau sholat tidak bisa membuat engkau berubah, maka mungkin kita termasuk yang disebut dengan fawailul lil musallin, celaka mereka yang sholat. Ada tidak wanita ini? Ada tidak wanita yang sholatnya bagus, TikTok dan Zumbanya juga bagus? Ada. Di masjid sini tidak ada. Tidak ada. Ibu, walaupun di sini tidak ada, saya kasih tahu ke ibu-ibu, nanti ibu-ibu kasih tahu ke yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 1228. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah memberi kepadanya ridha-Nya, ia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar, ada dua kelompok dari penduduk api neraka, lam arahuma, kata Nabi, yang belum pernah aku lihat ada kelompok seperti itu. Yang pertama kata Nabi, qaumun ma'ahum siyatu ka'annabil baqar yadribuna bihan nas. Kelompok pertama, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, kemudian dia memukul-mukul manusia dengan cambuk seperti ekor sapi itu, kata Nabi. Ulama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang hidupnya rajin ibadahnya tapi suka menzalimi hak-hak orang. Itu kelompok pertama. Di api neraka Jahannam, kata Nabi, kelompok ini nampak. Baru yang kedua, nah ini perhatikan ibu-ibu. Kelompok yang kedua, kata Nabi, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'as'imatil bukhtil ma'ilah la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masiratin kada wa kada, rawahu Muslim. Golongan kedua, perempuan yang berlenggak-lenggok, perempuan kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang, kata Nabi. Apa itu yang dimaksud yang berpakaian tapi telanjang? Yang ketat, tipis, transparan, itu berpakaian tapi telanjang. Kancing bodi itu juga bagian daripada kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Baru Nabi bilang mumilat, termasuk juga wanita yang suka bergoyang-goyang. Ma'ilat, kalau ditegur dia marah, dan kehidupannya lebih suka kepada hal-hal yang jauh daripada peringatan dan rahmat Allah. Apa kata Nabi? Ru'usuhunna, kepala wanita-wanita itu ka'as'imatil bukhtil ma'ilah, seperti punuk otak yang miring ke kanan, miring ke kiri. Ulama bilang yang dimaksud itu ka'as'imatil bukhti itu artinya perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, konde. Termasuk kata ulama juga sabda Nabi di tempat yang lain, Nabi bilang la'anallahul mustawshimat, Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya dan mentato. Alis dia cukur, kemudian dia ganti dengan alis tato. Allah melaknat.
yang pakai konde. Ustaz, kalau rambut asli diikat baru pakai ini tidak apa-apa. Itu kan namanya bukan konde buatan. Apa yang terjadi kepada dua penduduk api neraka ini? Kata Nabi, la yadkhulul jannah. Mereka tidak akan pernah masuk surga sekalipun berjibun ibadahnya, bermiliar-miliar sedekahnya. Kata Nabi, tidak akan pernah dia masuk surga. Jangankan masuk surga, kata Nabi, wala yajidna rihaha, bau surga pun dia tidak akan pernah dapat. Wa inna rihaha, padahal bau surga itu la yujad min masiratin, dari jarak ribuan tahun bau surga sudah tercium di sini, dan ia tidak berhak memperoleh baunya surga sekalipun. Kasiyatun aliyah, telah pakaian tapi telanjang, mumilat, goyang-goyang, ya. Ustaz, kalau orang zumba dan semua ada di situ. Itu zumba, ada semua di situ. Berpakaian tapi telanjang, bergoyang-goyang mengundang syahwat. Tapi Ustaz, tidak ada laki-laki Ustaz, semua perempuan. Ibu yang suka wanita bukan hanya laki-laki, ada juga wanita suka perempuan. LGBT namanya. Ibu goyang-goyang begini, ada teman perempuan yang terangsang. Agama menjaga marwah, agama menjaga kehormatan. Bukan kita memamerkan kehormatan yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Saya dipahami? Aduh, berarti baru perdana sebegini, bagaimana tuh selanjutnya? Baru perdana ini. Bagaimana di video minggu akan datang? Berarti minggu ini ibu-ibu, 2 minggu akan datang bapak-bapak berlari. Ada tidak orang sholat sambil pegang kartu? QQ. Ada tidak orang sholat sambil minum keras, minuman keras? Ada tidak orang sholat sambil berghibah? Tidak. Ada tidak orang sholat sambil mencurigai? Semua perbuatan-perbuatan itu tidak akan Anda dapati pada orang yang sedang sholat. Tapi tunggu sesudah sholat atau tunggu sebelum sholat, itu pasti ada, ala bisa karena biasa. Betul tidak? Jadi ketika kita sholat maghrib tadi, katakanlah 10 dosa kita dimaafkan Allah, gugur dosanya pada waktu maghrib tadi 10, katakan begitu ya. Tapi selesai maghrib, kalah orang pebaran jahat, orang cerita. Nabi bilang, kau punya pahala maghrib 10 tadi itu dibanding dosa ribahmu itu, sekiranya dicelupkan di lautan, lama jazat, kau akan lihat air di laut berubah warnanya karena dahsyatnya ghibah. Itu disebut dengan asyahwatul khafiyah. Apa itu syahwatul khafiyah? Yaitu syahwat yang terselip di antara amal-amal baik. Syahwat yang terselip di antara amal-amal baik. Waktu sholat maghrib tidak ada niat untuk apa-apa. Selepas sholat maghrib, di situ baru terjadi apa yang disebut dengan dosa yang tidak nampak tapi jelas besar dosanya. Ghibah, apalagi buruk sangka, apalagi hal-hal yang bisa dikerjakan antara maghrib dan isya. Berarti ketika kita keluar dari masjid selesai menunaikan sholat isya, maka tidak ada manfaat sholat maghrib dan tidak berguna sholat isya tadi. Itu yang Allah katakan, fawailun lil musallin, celaka mereka yang sholat, bila sholatnya rajin, kemudian maksiatnya juga dahsyat. Kok jadi harus bagaimana kita Ustaz? Begini, yang gampang-gampang, yang gampang-gampang, jaga sholat 5 waktu. Itu saja. Karena ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan,
pada awal malaikat Jibril Allah ciptakan. Ini awal. Ketika Allah ciptakan Jibril, apa yang terjadi? Jibril berkata, "Ya Rabb, dari apakah engkau menciptakan aku?" Kata Allah, "Dari cahaya." Maka sujudlah malaikat Jibril kepada Allah selama 20.000 tahun. 20.000 tahun dia sujud kepada Allah pada waktu awal diciptakan. Selesai dia sholat 20.000 tahun, 2 rakaatnya, kemudian dia berkata, "Ya Rabb, inilah ibadah syukurku kepada Engkau yang telah menciptakan aku sebagai makhlukmu yang indah." Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? "Ya Jibril, ibadahmu kepadaku sungguh luar biasa, membuat kagum para malaikat-malaikat yang lain. Tapi ketahuilah wahai Jibril, 20.000 tahun dengan jumlah 2 rakaatmu itu belum bisa mengalahkan 1 rakaatnya umat akhir zaman." Betul tidak? 1 rakaatnya umat akhir zaman. Umat akhir zaman yang kita ini itu masih lebih baik daripada 20.000 tahun sholatnya malaikat Jibril. Mari kita lihat, betul tidak kalau orang analisa dengan akal? Waktu ibu mau niat sholat sunnah, ada godaan tidak? Apa demi godaan? Pertama, ada tiba-tiba muncul rasa malas. Nah, 1. Kalau tidak, itu babe cepat pulang. Kaciri belum makan. Kalau bapak-bapak itu bilang cepat pulang, ada tamu di rumah. Banyak hal yang terjadi ketika kita hendak sholat di masjid. Belum lagi yang berasal dari dalam diri kita. Kenapa? Itu yang Quran katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia, maka aku Allah akan berikan 2 potensi. Potensi durhaka dan potensi taat. Jadi orang manusia ada 2. Kemampuan untuk durhaka dan kemampuan untuk berbuat taat. Malaikat Allah ciptakan hanya punya 1 kemampuan, namanya kemampuan untuk taat. La ya'sumallah, kata Allah, mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah karena tidak ada hawa nafsu. Syaitan terbalik, Allah ciptakan cuma 1 potensi, yaitu potensi durhaka, tidak ada potensi takwa. Makanya syaitan belum ada orang dengar syaitan datang di masjid bertobat. Syaitan datang di masjid bertobat. Suatu saat datang iblis laknatullah alaihi kepada Musa, karena dia tahu Musa itu suka berbicara dengan Allah. Apa dia bilang? Musa, kau minta kepada Tuhan, aku iblis mau bertobat. Minta kepada Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha pengasih agar ia menerima taubat. Musa senang luar biasa karena iblis mau bertobat. Maka dia bermohon kepada Allah. Allah berfirman, "Ya Musa, sebelum aku terima taubatnya, cuma 1 saja yang kau minta sama iblis, suruh sujud di kuburnya Adam. Suruh sujud di kuburnya Adam." Ketika dia mendengar nama Adam, berdiri di telinga, keluar dari pintu, biji mata keluar. Dia bilang, "Ya Musa, sedangkan dikala dia hidup saya tidak pernah mau sujud, apalagi ketika dia mati." Ternyata hanya sifat sombong yang menghalangi iblis untuk taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu terbukti. Orang sombong tidak mau dinasihati. Orang sombong tidak mau diingatkan. Kalau ada orang yang tidak mau diingatkan dengan sebuah kesalahan, berarti dia telah mengadopsi sifat iblis laknatullah alaihi. Dan sifat itulah yang membuat dia tidak mungkin masuk ke surganya Allah. Karena ada hadis Nabi yang sahih mengatakan, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat debu dari kesombongan itu. Allah
Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai. Sesungguhnya kesombongan itu adalah selendang kata Allah. Jangan kau tarik-tarik selendang kesombonganku, karena kau akan mengundang kesombonganku pula. Orang kan cuma tahu itu Asmaul Husna itu dari ya Allah ya sampai terakhir 99. Ada tidak nama Allah yang orang sebut dan nama Allah yang jangan coba-coba pakai? Kalau orang berdoa Allahumma, berarti dia berdoa dengan 99 asma Allah. Karena dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan Allahumma itu maknanya adalah ya Allah amanna bil khair. Ya Allah, berilah kami rasa aman dari segala hal yang kami hadapi di kala hidup. Itu kata Allahumma. Arti sebenarnya itu Allahumma, ya Allah, berilah kami rasa aman dalam kebajikan. Jadi ketika kami bermohon, kami aman, Engkau pasti kabulkan. Ketika kami minta perlindungan, kami aman, Engkau pasti memberi perlindungan. Itu makna Allahumma. Kemudian ketika orang berdoa ini Allahumma barik lana. Coba ibu satu. Allahumma barik lana. Kantar belum makan. Itu barik jangan selalu terang-terang di lima razaqana. Allahumma barik lana fi wa dzurriyyatina wa auladina wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya satiral ahwal la takshif lana al-hal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil ahli wal mali wal 'iyal. Allahumma barik lana fi sya'ban. Allahumma barik lana wa ballighna sya'ban wa ramadan. Ini kan di kapal cuma ada dua makan, maka dua makan yang terus. Ibu mendoakan anak, gunakan kata barakah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan itu pada anak keturunanku. Wala tadurrahum. Ya Allah, jangan Engkau datangkan petaka bagi kehidupan anak keturunanku. Wa waffiqhum li ta'atika. Beri mereka taufik agar mereka selalu taat kepada Engkau ya Allah. Warzuqna birrahum. Karuniakan kepada anak-anakku, putra-putriku kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada kami, ayah ibunya. Wa barik lana fil ahli wal mali wal 'iyal. Ya Allah, berikanlah keberkahan itu kepada kami, keluarga kami dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal kepada kami. Ampuni, beri mereka keberkahan. Waqfina syarra ma ta'ti bihi al-ayyam wal layal. Ya Allah, jauhkan kami dari buruknya kejadian di waktu pagi dan petaka di waktu malam. Itu salah satu di antara doa barakah. Makanya surat Tabarak dia berbunyi dengan tabarak. Kemudian terakhir sebelum saya tanya jawab, subhana. Subhana itu adalah bentuk kata dasar yang tidak ada kata kerja. Makanya dia tidak boleh baca subhana. Tidak boleh baca subhana. Mau bersambung dengan dhamir kecuali dengan dhamir ya mutakallim. Subhani. Agak panjang. Itu ucapan Allah kepada dirinya. Maha suci aku. Tidak boleh saya bilang begitu. Subhani. Maha suci aku. Itu syirik. Tapi Allah yang berkata Subhani, maha suci aku. Itu Allah. Tapi selain kita hanya ada ucapan Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ketika mengucapkan kata Subhana, ingat bu, yang harus dia jauhkan dari akalnya, bahkan dari hatinya. Jangan coba-coba ciptakan Allah dalam bentuk wujud makhluk. Ada orang dia cuma lihat kaligrafi tulisan Allah. Itu salah. Itu salah. Tidak salah kalau baru tingkat pemain pemula. Allah.
Karena dia tidak bisa membayangkan seperti apa wujudnya Allah, dia bayangkanlah tulisan huruf lafzul jalalah. Itu masih lebih baik daripada dia menghayal yang bukan selain Allah. Jadi Bapak, ada pertanyaan? Bapak-bapak, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk dulu sampai waktu subuh. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, ada. Saya mau bertanya seputar materi tadi atau hal-hal yang lain berkaitan dengan ya? Tidak ada. Baik, kalau begitu, ibu-ibu ada bawa HP, bapak-bapak ada bawa HP? Ada? Ada yang pakai data? Pakai data ada? Coba ketik situ Quran surah Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya. Al-A'raf 143. Baru kemudian ketik lagi Al-Baqarah 260. Ini tentang iman. Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina," dan tatkala Musa datang, ada. Dan ketika Musa datang di waktu dan di tempat sebagaimana yang kami tentukan, kata Allah, wa kallamahu rabbuhu, maka terjadilah percakapan antara Musa dengan Tuhannya. Allah menyampaikan firman-Nya, Musa mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa kata Musa setelah selesai pembicaraan dia dengan Allah? Dia berkata, qala rabbi arini anzur ilaika. Tuhan, sudah selesai orang baca cerita. Sekarang perlihatkan wujudmu, karena aku ingin lihat seperti apa wujudmu, wahai Tuhan. Al-A'raf ayat 143. Ini Musa minta lihat Tuhan. Kemudian apa kata Tuhan? Qala lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, tapi Musa, sebelum engkau melihat diriku, tapi lihatlah dulu itu gunung yang ada di depanmu, gunung batu karang yang keras, kokoh, cadas. Allah berkata, walakin inzur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu dulu yang ada di depanmu. Ketika Musa melihat gunung itu, ya, falamma tajalla rabbuhu, maka Allah baru menampakkan wujudnya. Allah baru menampakkan nur cahaya keagungannya, baru cahaya keagungannya Pak. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan cahaya keagungannya kepada gunung, faja'alahu dakka, gunung tiba-tiba hancur berantakan, tidak berwujud lagi. Kemudian wa kharra Musa sa'iqa, Musa kemudian jatuh tersungkur dan pingsan. Falamma afaqa qala, tatkala Musa telah sadar dari pingsannya, dia berkata, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau Tuhan, aku taubat kepada engkau. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku hari ini termasuk orang pertama yang percaya tentang engkau, walau tidak harus melihat engkau. Nah, saya menjelaskan itu. Dalam bahasa Arab ada 3 kata, 3 huruf yang menunjuk pada makna tidak, jangan, belum, atau akan. Orang Arab kalau dia bilang la tajlis, maknanya adalah larangan, jangan duduk. Kalau dia bilang lan tajlis, artinya juga jangan duduk. Tadi la pakai alif,
La tajlis, jangan duduk. Dia pakai nun. Lan tajlis, jangan duduk. Ada lagi dia pakai lam dengan mim. Lam yajlis. Itu artinya juga tidak duduk. Tapi apakah seperti itu? Ternyata tidak. Kalau orang Arab dia mengatakan la tajlis, itu berarti larangan yang sifatnya terserangana, mau duduk atau mau berdiri. Itu dia pakai lam. Tapi kalau dia pakai lam, itu menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku saat ini, tapi tidak untuk besok. Quran surah Al-A'raf 143 mengatakan, lan tarani Musa, engkau tidak akan bisa melihat zatku, kata Allah, selagi matamu masih mata bashar, hatimu masih hati insan, dan akalmu masih akalnya manusia, artinya masih biasa. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah. Ini Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sampai di Sidratil Muntaha, naik ke Rafrafil A'la, kembalinya beliau bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Tapi Nabi mengatakan, nurun ala nur. Kalau kau lihat cahaya di atas cahaya, itu baru ciptaan Allah. Bagaimana ya kira-kira ya? Pak, pernah jam 12 siang belum agak lama di matahari yang pakai kacamata? Kira-kira bagaimana? Agak lama banget di matahari yang pakai kacamata. Kira-kira apa? Itu baru matahari yang dekat dengan bumi. Pernah lihat lampu merkuri? Kira-kira ada orang boleh agak lama di lampu merkuri? Tidak bisa. Coba Pak, kalau mau tidur malam, pasang lampu kaca ini, kau taruh di atas tempat tidur, kau agak itu lampu, apa yang terjadi? Hakikat cahaya mampu memberikan ketenangan. Ketika Allah tajalli di hatinya manusia, itu bukan Allah yang tajalli, tapi cahaya keagungannya yang masuk ke dalam hati manusia. Maka kata Nabi, inna nura idza dakhala al-qalba insyaraha sadra wa fataha. Bila cahaya Allah masuk ke dalam hati seorang manusia, engkau lihat hatinya menjadi, dadahnya menjadi lapang, dan jiwanya menjadi luas dan terbuka apa yang tadinya tidak dilihat oleh makhluk selain Allah. Terbuka. Bisa dipaham? Ketika Allah mengatakan Musa, kau tidak bisa melihat aku ketika sekarang ini, tapi supaya untuk menenangkan analinya tubuhmu. Bagaimana tubuhmu? Baru Allah mau menampakkan zat keagungannya, gunung hancur berantakan, dan Musa tersungkur jatuh dan pingsan. Ketika dia sadar, dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku taubat. Maksudnya meminta ulang. Soalnya nak meminta dia ulang. Itu Al-A'raf ayat 143. Sekarang coba lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Al-Baqarah 260. Apa di situ Allah katakan? Allah mengutip kisah Nabi Ibrahim yang minta supaya Allah perlihatkan bagaimana Allah menghidupkan bangkai yang sudah hancur. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tika sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Al-Baqarah 260. Apa artinya? Dan ketika Ibrahim berkata kepada Tuhan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan perlihatkan kepadaku bagaimana mungkin bangkai yang sudah hancur. Ketika dia mati, datang burung dari udara makan bangkainya. Ketika bangkainya tersisa, keluar semut dari lubang kemudian memakan sisa-sisa bangkainya. Ketika itu pula engkau melihat bagaimana kepiting dan makhluk-makhluk laut yang naik ke darat kemudian menghabiskan sisa-sisa bangkai tadi, dan tinggal tulang belulang yang aku lihat. Kaifa arini
mustahil Tuhan perlihatkan bagaimana engkau hidupkan yang sebegini. Tapi apa kata Allah? Awalam tu'min Ibrahim, karena tidak percaya dah selama hidup kita. Kau tidak percaya kalau aku Tuhan yang bisa menghidupkan. Tapi apa Nabi Ibrahim bilang? Nabi Ibrahim tidak menjawab la, tidak, tapi dia menjawab dengan kata bala. Bala artinya tidak Allah, tetapi aku beriman kepada apa yang kau lakukan. Itu perbedaan kata la dan bala. Oke, Allah bilang kalau begitu khud arba'atan min at-tayr, engkau ambil 4 ekor unggas. Dalam riwayat tafsir dikatakan dia ambil seekor ayam jantan, dia ambil burung merpati, dia ambil seekor burung merak dan seekor burung kutub. 4 jenis unggas. Fasurhunna ilaik, kata Allah, kau sembeli baru kau cincang-cincang, kasih halus. Ini 4 ekor tadi. Sembeli, fasurhunna ilaik, kemudian kau cincang-cincang, baru kena campur. Allah suruh campur, sebab campur. Kira-kira Pak Imam kalau saya ambil 4 ekor potong cincang-cincang begitu, kita tanya Pak Imam mesti tahu yang mana tuh kaki burung merak dengan kaki burung merpati. Tidak tahu kan? Baru Allah bilang, "Tsumma ja'al 'ala kulli jabal." Kemudian kau bahagi 4 itu daging yang sudah bercampur tadi, bagi 4. Setiap seperempat bagian kau letakkan di atas bukit di 4 penjuru matahari. Tsumma ja'al 'ala kulli jabal, letakkan itu. Setelah sudah letakkan, Allah katakan berdiri di tengah. Tsumma du'unna, kemudian kau panggil, hai merpati, hai merak, hai ayam jantan, hai kutub, datanglah kalian dengan izin Allah. Tsumma du'unna ya'tinaka sa'ya, kau akan lihat seruanmu akan dijawab oleh daging-daging tulang belulang yang kau cincang. Kemudian terjadilah pertemuan di atas kepala Nabi Allah Ibrahim, masing-masing mencari pasangannya. Setelah Nabi Ibrahim melihat, hanya dalam hitungan detik terjadi kesempurnaan ciptaan. Yang burung merpati tidak pernah bertukar bulu dengan burung merak. Dia cari pasangannya masing-masing. Dan baru Allah bilang, wa'lam, ketahuilah Ibrahim, Annallaha azizun hakim, Allah maha kuasa, maha mulia lagi maha agung. Pak, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mau beribadah kepada Allah, jangan coba-coba punya niat ingin melihat Allah dengan berbagai pemahaman. Nafikan itu, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Musa pun, bahkan Nabi kita tidak pernah melihat Allah secara lahir. Artinya sampai-sampai itu niat-niat itu, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian di bidang kurangnya ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.